Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah. Kembali lagi dengan kita berdua di cerita kita media. Betul sekali. Balik lagi nih. Gimana lu? Kabarnya Dra? Alhamdulillah. Baik. Tahun baru kemana? Gue di rumah saja bersama keluarga. Kalau lu gimana? Gue kemana ya? Ya gak jauh beda sih sama lu. Tapi tahun baru ini kita diberi rezeki hujan ya buat. Emang udah waktunya yang pertama. Ya betul. Karena memang udah masuk musim hujan, selalu ada cerita lah di balik Benar. musim hujan. Kan ya? Bener gak? Betul sekali. Ya sebelum kita juga pas malam tahun baru kemarin juga kan sempat ada gempa juga ya di daerah Sumedang ya. Mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan kepada para korban dan keluarganya. Dan ya kemarin juga ya Bot ya ada musibah juga saudara kita di daerah Bandung tepatnya di Bandung Selatan ya. Di mana sih Bot? Di daerah Dayakolot. Iya. Dan yang gue baca sih Indra, di daerah itu bener gak ada kabar tanggul jebol? Ya betul sekali itu gue lihat di berita sih seperti itu sih sampai ada beberapa titik wilayah yang mungkin 2 hari gitu ya gak bisa dilewati tuh. Macet total Ya bukan macet juga gitu, karena tergenang dari banjir tersebut itu. Tapi kan dari dulu juga kalau daerah itu mah selalu ada cerita tentang banjir ya. Iya betul sekali. Nah kebetulan Indra, yang saya dengar gitu ya, ada berita-berita di ketika baca di sana, katanya sih lu sempet ngobrol sama orang sana bahwa di balik itu ada kejadian sih, bener nggak? Iya jadi waktu hari apa ya gue ngobrol dan beberapa orang juga sih yang gue pernah ngobrol sama orang asli sana gitu bilang kalau misalkan kalau banjir itu tuh kadang ada tanda-tanda dulu Bu. Semacam ada tanda-tanda yang kita misteri lah gitu. Mitosnya seperti itu sih sebelum ada banjir gede. Lazimnya seperti itu atau baru-baru kali ini gitu? Emang katanya sih itu udah jadi mitosnya orang sana ketika sebelum banjir meluap ya pasti ada tanda-tandanya gitu. Oke. Ya mungkin bisa saja terjadi ya karena memang Ya. Setiap kejadian itu pasti ada sebuah sebenarnya sirene peringatan dulu mungkin ya. Iya benar-benar. Kalau ibaratnya mah gini lah, kalau analoginya lampu di perapatan mungkin ya. Iya. Sebelum lampu hijau kan ada kuning dulu ya. Iya benar-benar. Ya kayak ada bentuk kehati-hatian gitu. Nah yang gue tahu sih, yang pertama itu ada namanya mending dongkol nih buat. Jadi kalau menurut cerita dari narasumber gue itu, dia bilang kalau mending dongkol itu datangnya itu dari dalam sungai. Berbentuk seperti mending itu kerbau ya. Kalau kita bahasa Indonesia itu keluar dari sungai itu dia kadang-kadang kalau dulu sih mungkin ya belum ada tanggul kayak sekarang ya. Iya. Dia tuh naik tuh ke daratan. mau ke daratan, tapi kayak diinjek-injek pasir itu supaya longsor tuh, jadi banyak korban. Itu mending tuh seperti itu. Terus adanya tuh kalau kata dia tuh anehnya mending itu tuh beranting. Gue juga itu gak tahu ya, itu mungkin karena karena kerbau siluman ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika itu mereka tuh orang-orang yang dekat bantaran Sungai Citarum menjadi hati-hati. Wah biasanya kalau ada kerbau seperti itu ada tanda bakal ada banjir besar. Tuh. Katanya sih ada satu lagi ikan. Iya ada juga ikan yang sebesar pintu. Ya ini juga ikan ini juga pernah tentang
juga buat sama warga juga katanya seperti itu di tahun 2003 waktu itu ya. Terus dilepas. Dia lepas kembali karena kan kan di dalam Sungai Citarum sebesar itu. Mungkin apa namanya? Bukan habitatnya juga. Iya, coba lu bayangin ada di dalam sungai ada ikan sebesar itu. Dia nggak kaget gimana? Gitu kan. Terus dan ada lagi mitos satu lagi yang walau alam ya, hanya kematian hanya Allah tahu ya. Nah, ketika bagi melanda bantaran dari di Daefur itu, kalau setelah ada korban biasanya Kalau sudah ada korban biasanya turun. turun gitu. Kalau analoginya kalau hujan pun ya pastinya. Pasti ya, tapi kalau misalkan terus kalau setiap ada korban yang eh, misalkan tenggelam karena banjir tersebut, itu aneh seperti itu walau alam sih ya, hanya Allah yang tahu ya, itu mungkin karena musibah aja ya yang terjadi pada ya, mudah-mudahan ya itu hanya sekilas aja. Tapi katanya lu gimana, ada lagi buat katanya tentang Raden Salum, lu kan tahu tuh gimana tuh? Kalau belum tahu ya, itu paling pembahasannya mungkin nanti ada katanya dia sebagai penguasa dari Citarum. Tapi kita juga nggak tahu sih seperti apa gitu kisahnya Raden Salum tersebut sehingga ada di Sungai Citarum. Walau Tapi, alam. kalau gue sendiri sih anggap aja itu yang masuk aneh ya. Ya, Lebih aneh dari itu kan, gue percaya. pasti Lebih aneh dari itu. Allah memberikan tanda-tandanya makhluk aneh itu kan menurut kita. Tapi kan sesuatu itu tidak aneh sebenarnya. Secara hakikat kan kita juga akan keluar ke dalam diri kita juga sesuatu aneh gitu. ya. Dari mana kita melakukan. Jadi lebih banyak muhasabah diri aja sih sebenarnya. Iya, Kalaupun ada korban, kalaupun ada hal seperti itu ya, dengan dilalah ya seperti kita berpikir bahwa bencana itu kan diawali dari ulah kita sendiri. betul sekali. Betul kan? Benar. Ya. Karena memang sifatnya banjir atau sifatnya apa gitu, ada penebak. Betul. Ya, Ya. kita juga tidak bisa menyalahkan alam karena ya Allah juga kan tidak memberikan musibah kalau kita yang tidak, ya kalau kayak seperti di Bandung lah gitu, Ya. utara kan ditebang pasti kan tidak ada serapan air. Iya. Jadi kan musibah itu pasti datang ke bawah kan, pasti ke daratan yang rendah. Oleh karena itu, dan di bawah itu kan banyak penduduk. Betul. Banyak Betul, penduduk. betul. Sedangkan, nah gini, termasuk di antaranya fungsi sungai untuk kehidupan manusia kan, sungai itu melambangkan kesuburan, betul kan? Betul. Setiap masyarakat pasti ingin mendekati sungai, pasti ingin mendekati mata air maksud saya. Benar sekali. Karena sebuah kehidupan yang higienis justru bukan jauh dengan air, justru dengan Lebih dekat dengan air. dengan air. Kita mau sholat juga kan harus kayak dulu kan, Betul, harus betul. ngambil wudhu, harus adus dulu lah gitu ya. Benar-benar. Oleh karena itu anggap saja itu adalah sahabat kita. Adapun permasalahan tentang mudik apa? Munding dongkol Munding dongkol ataupun ikan yang pertanda lah itu. iya Allah alam itu Pak, ya. Walau alam juga. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin kalau dalam bahasa Sunda kan disebutnya kawenehan mungkin ya, Ya, betul. ataupun memang itu menjadi sebuah cerita tersendiri lah di Cerita masyarakat sekitar. ya, mitos dari sendiri dari, Iya. dari masyarakat tersebut. Hikmahnya lah untuk kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih, Betul. supaya kita juga bisa memberikan sebuah penghijauan untuk bumi ini lah. Ya, jangan buang sampah sembarangan karena itu bisa memicu banjir juga, Bu. Itu dari limbah-limbah juga semuanya gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Nah, kalau misalkan teman-teman
di rumah juga punya versi tersendiri dengan munding dongkol, apa ikan tersebut bisa. Tapi gini, yang saya tahu, ada sebuah kitab namanya Safinatul Qadiriyah kalau Ya, nggak salah. Di kitab itu disebutkan bahwa di setiap sungai pun ada kekasih Allah, waliullah, yang memang beliau itu dinamai dengan nama Rijalul Ma'i. Rijalul Ma'i itu adalah waliullah yang hidupnya memang di dasar air. Hidupnya di dasar air. Dan di dasar itu dia beribadah. Karena memang suatu saat, suatu hari gitu ya, di kitab itu disebutkan pernah ada seorang ulama, beliau itu melintas dalam hati dan pikirannya, apakah ada hamba Allah yang beribadah di dasar air sekalipun. Ternyata dijawab juga di hari itu juga ya, pada saat itu juga air terbelah, air sungai yang terbelah. Muncullah seorang entitas manusia gitu ya. Dan itu adalah wali Allah. Di setiap sungai pun punya cerita tersendiri. ya betul. Dan di setiap sungai pun jangan dianggap angker juga sih. Ada juga yang beribadah di Pastilah. setiap sungai. Ada makhluk yang beriman lah. Ya termasuk yang ada penghuni kayak ikan lain juga kan berzikir setiap hari kan kepada Ya. Allah gitu. Betul itu. Ya itu sekilas cerita mitos dari Sungai Citarum ya. Yang gua tahu. Mungkin kalau lebih spesifiknya ya, Betul sekali. Itu aja. Oke, dari kita cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video-video kita. Saya harapkan kita sehat selalu Ya, dan betul. tetap aktivitas. Ya betul Sekian sekali. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh.